Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sahabat dan adik-adik sekalian? Semoga tetap sehat, sukses dan bahagia selalu. Video saya kali ini merupakan kelanjutan dari video saya sebelumnya tentang ruang lingkup biologi. Pada video saya yang sebelumnya sudah membahas tentang karakteristik makhluk hidup, kemudian struktur organisasi kehidupan, dan cabang-cabang dari ilmu biologi. Pada video saya kali ini akan saya bahas tentang sikap ilmiah dan metode ilmiah. Namun sebelum video ini saya lanjutkan, maka ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada sahabat dan adik-adik sekalian. Yang pertama, tonton video ini sampai selesai, sampai tuntas agar tidak gagal paham, agar tidak salah konsep. Kemudian yang kedua, kepada sahabat dan adik-adik sekalian yang sudah subscribe pada channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan bagi yang belum, kami tunggu subscribe-nya. Caranya gimana? Caranya adalah perhatikan pada layar komputer, laptop atau Android dari sahabat dan adik-adik sekalian. Apabila tulisan subscribe masih berwarna merah, maka segera klik pula gambar lonceng yang ada di sebelahnya. Tujuannya adalah agar sahabat dan adik-adik sekalian selalu menerima informasi terbaru, informasi update maupun materi biologi maupun yang lain yang terbaru dari channel ini. Kemudian yang berikutnya, apabila ada pertanyaan, kritik maupun saran, silahkan tulis pada kolom komentar yang ada pada bawah video ini. Oke, untuk lebih jelasnya, mari langsung saja kita perhatikan, kita tonton pembahasan tentang sikap ilmiah dan metode ilmiah berikut ini. Video kali ini masih bicara tentang ruang lingkup biologi, terutama nanti yang ingin kami sampaikan adalah sikap ilmiah dan metode ilmiah. Tetapi nanti di dalam video ini ada tambahan materi, jadi materinya ada sikap ilmiah, kemudian pendekatan keterampilan proses, metode ilmiah, kemudian variabel penelitian, dan penelitian atau eksperimen sederhana di dalam biologi. Yang pertama adalah sikap ilmiah. Seorang saintis atau ilmuwan itu harus mempunyai sikap ilmiah. Nah, sikap ilmiah itu apa saja? Yang pertama adalah peka dan kritis terhadap fenomena atau kejadian yang terjadi di alam. Jadi ini harus peka dan kritis setiap apa yang terjadi di alam. Yang kedua adalah tidak percaya pada takhayul yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Mengapa demikian? Karena ilmu biologi itu harus berdasarkan data dan fakta, tidak boleh berdasarkan opini, apalagi takhayul. Kemudian memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian yang keempat, memiliki minat yang besar untuk dapat menghasilkan suatu produk sains. Jadi seorang saintis atau seorang ilmuwan harus memiliki, di samping rasa ingin tahu, juga memiliki minat yang besar untuk menghasilkan satu produk sains. Kemudian yang berikutnya, berpikir logis, terbuka, mau menerima kritik dan pendapat yang benar dari orang lain. Jadi kalau misalnya pendapatnya terbukti salah, maka harus mau menerima pendapat orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah jujur. Nah, ini juga penting, jujur dan objektif. Objektif bukan subjektif. Artinya objektif itu apa? Apa adanya terhadap
hasil penelitiannya. Jadi tidak boleh memanipulasi data. Jadi apa yang dihasilkan dalam penelitian itu harus ditampilkan dengan jujur dan apa adanya. Kemudian teliti, tekun, dan tidak mudah putus asa dalam melakukan penelitian. Karena kadang-kadang di dalam penelitian itu belum tentu langsung berhasil. Perlu diulang-ulang. Oleh karena itu tidak boleh putus asa. Optimis terhadap keberhasilan penelitiannya. Jadi tidak boleh pesimis. Jadi seorang ilmuwan harus selalu optimis. Kemudian bersikap hormat terhadap peneliti lainnya ataupun orang lain. Jadi nanti kalau ada hasil karya dari peneliti lain harus menghormati, tidak boleh mencela. Kemudian yang berikutnya adalah menghargai hasil penelitian dan penemuan orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah pendekatan keterampilan proses. Nah, pendekatan keterampilan proses ini antara lain adalah kemampuan untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan objek. Ini seorang ilmuwan atau seorang saintis di dalam biologi, ini kemampuan mengelompokkan atau klasifikasi ini juga sangat penting. Kemudian kemampuan untuk mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, kemampuan untuk melakukan pengamatan atau observasi. Kemudian yang keempat, yaitu kemampuan untuk menyajikan data. Data bisa disajikan biasanya ya, bisa dalam bentuk tabel, atau dalam bentuk grafik, atau mungkin dalam bentuk yang lain. Kemudian mampu menafsirkan data. Kemudian yang berikutnya adalah yang keenam, mampu memprediksi dan memperkirakan data. Nah, kemudian yang ketujuh, mampu mengidentifikasi variabel-variabel dalam percobaan atau dalam eksperimen. Kemudian saya teruskan, yaitu metode ilmiah. Biologi itu termasuk sains, maka nanti untuk menghasilkan satu karya di dalam biologi itu harus melalui suatu metode tertentu yang disebut dengan metode ilmiah. Dan ini harus dilakukan secara urut. Jadi secara urut, terstruktur, dan sistematis. Yang pertama adalah menemukan dan merumuskan masalah. Masalah harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Contohnya misalnya begini. Bagaimanakah pengaruh kadar air terhadap pertumbuhan biji kacang hijau? Atau bisa juga bagaimanakah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan biji kedelai? Atau mungkin yang lain, bagaimanakah pengaruh suhu terhadap pertumbuhan biji jagung? Nah, jadi masalah harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan informasi atau data-data. Ini kemampuan. Jadi nanti setelah melakukan observasi, maka nanti harus mengumpulkan informasi atau data-data itu. Kemudian yang ketiga, menyusun hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah. Hipotesis disusun dalam bentuk pernyataan. Jadi beda dengan masalah. Kalau rumusan masalah harus dalam bentuk pertanyaan, tetapi untuk hipotesis itu dalam bentuk pernyataan. Contohnya begini. Jika biji kacang hijau ditumbuhkan pada tempat yang gelap, maka pertumbuhannya akan lebih cepat daripada di tempat yang terang. Itu contoh hipotesis. Atau mungkin yang lain. Nah, hipotesis ini ada dua nanti. Ada namanya hipotesis nol atau H0. Apa ini? Yaitu
hipotesis yang menyatakan tidak ada pengaruh. Kemudian yang kedua adalah hipotesis kerja atau H1 menyatakan ada pengaruh. Jadi kalau tadi saya contohkan misalnya, jika biji kacang hijau ditanam pada tempat yang gelap, maka pertumbuhannya akan lebih cepat daripada di tempat yang terang. Itu berarti masuk kategori yang kedua, yaitu H1 karena ada pengaruh. Kemudian yang berikutnya adalah untuk membuktikan hipotesis tadi, seorang ilmuwan atau seorang saintis harus melakukan percobaan atau eksperimen untuk menguji kebenaran hipotesis. Jadi tujuan dari eksperimen ini adalah menguji kebenaran hipotesis. Setelah dilakukan eksperimen, bisa jadi hipotesisnya benar, bisa jadi salah. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah mengolah hasil percobaan atau disebut dengan analisis data. Jadi data yang diperoleh melalui percobaan atau eksperimen itu harus dianalisis terlebih dahulu. Kemudian yang keenam adalah membuat simpulan atau membuat kesimpulan. Jadi setelah datanya diolah, dianalisis, kemudian dibuat kesimpulan. Kemudian yang ketujuh adalah mengkomunikasikan hasil penelitian kepada khalayak. Nah, untuk yang ketujuh ini biasanya nanti dikomunikasikan dalam bentuk laporan penelitian. Nah, jadi dalam bentuk laporan penelitian. Atau bisa juga nanti dilaporkan secara tertulis dalam bentuk buku hasil penelitian, dan nanti misalnya ini ditambah lagi dipresentasikan di depan umum atau di depan khalayak. Nah, ini untuk yang ke-7 tadi. Nah, saya teruskan. Nah, setelah adik-adik sekalian mengenal metode ilmiah, sekarang saya teruskan yaitu tentang variabel-variabel penelitian. Nah, ini saya berikan contoh dulu, jadi nanti biar lebih mudah untuk memahami. Maka sebelum saya membahas tentang variabel penelitian, saya berikan contoh. Contohnya begini. Misalnya, Rudi melakukan percobaan pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau. Maka, Rudi menyiapkan 2 pot, yaitu misalnya pot A dan pot B. Masing-masing pot ditanami 5 biji kacang hijau. Pot A diletakkan di tempat gelap, sedangkan pot B ditempatkan di tempat yang terang. Setiap hari selama 1 minggu diamati dan diukur panjang tanaman kacang hijau tersebut. Kemudian data hasil pengamatannya dimasukkan dalam tabel pengamatan. Nah, dari contoh ini, kemudian misalnya kalian diminta untuk menentukan variabel-variabel penelitiannya. Yang pertama adalah variabel kontrol. Ini adalah faktor yang dibuat sama. Jadi nanti kalau yang namanya variabel kontrol ini harus dibuat sama. Contohnya, contoh dalam dalam video ini adalah misalnya tadi dalam percobaan Rudi tadi yang merupakan variabel kontrol adalah potnya harus sama. Jadi misalnya ukuran potnya sama, bahannya juga harus sama. Biji kacang hijaunya harus sama, jumlahnya sama. Jadi kalau pot A 5, pot B juga harus 5. Kemudian waktu pengamatan harus sama, penyiraman harus sama. Itu namanya variabel kontrol. Kemudian variabel bebas. Variabel bebas itu adalah variabel yang sengaja dibuat beda. Atau saya ulang lagi, variabel bebas adalah variabel yang sengaja diubah atau dibuat berbeda. Pada contoh percobaan Rudi, yang termasuk variabel bebas adalah pot A diletakkan di tempat gelap, sedangkan pot B diletakkan di tempat terang.
Jadi ini harus dibuat berbeda. Nah, kemudian yang berikutnya, variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel atau faktor hasil percobaan yang dipengaruhi oleh variabel bebas dan variabel kontrol. Jadi ini adalah hasil percobaan. Nah, sebagai contoh pada percobaan Rudi, contohnya adalah yang termasuk variabel bebas adalah, pada percobaan Rudi yang termasuk variabel terikat adalah panjang tanaman kacang hijau. Jadi setiap hari diukur panjangnya, pertambahan panjangnya diukur, kemudian datanya dimasukkan dalam tabel. Nah, sehingga pertambahan panjang tanaman kacang hijau yang diukur tiap hari itu adalah merupakan variabel terikat atau bisa juga disebut variabel respon. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah melakukan penelitian dan percobaan sederhana di dalam biologi. Nah, ini setelah menentukan variabel-variabel penelitian, maka langkah berikutnya adalah melakukan percobaan atau melakukan eksperimen. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah yang pertama adalah menentukan judul penelitian. Judulnya ditentukan dulu. Kemudian langkah yang kedua adalah alasan pemilihan topik permasalahan. Alasannya apa? Misalnya, kenapa adik-adik kok memilih judul itu atau memilih topik itu harus ada alasannya. Yang ketiga, menuliskan rumusan masalah. Tadi di depan sudah saya jelaskan, rumusan masalah harus ditulis dalam bentuk pertanyaan. Kemudian yang keempat, menyusun landasan teori atau dasar teori. Kemudian yang kelima adalah mengajukan hipotesis. Yang keenam, nah ini yang keenam adalah melakukan percobaan, kemudian penjabaran variabel-variabelnya. Tadi sudah saya jelaskan ada 3 variabel, variabel kontrol, variabel bebas, dan variabel terikat. Itu dijabarkan, kemudian menentukan alat dan bahannya apa. Kemudian ditentukan prosedur kerja atau cara kerja. Jadi langkah-langkahnya seperti apa. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh adalah menganalisis data hasil percobaan. Yang kedelapan adalah membuat kesimpulan atau membuat simpulan. Kemudian yang terakhir adalah membuat laporan tertulis. Nah, jadi ini adalah urut-urutan melakukan penelitian atau percobaan di dalam biologi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Apabila nanti adik-adik sekalian belum jelas, ada pertanyaan, silahkan ditulis pada kolom komentar yang ada di bawah video ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton, sudah menyaksikan video saya ini. Apabila video ini bermanfaat, silahkan dibagikan, silahkan share kepada rekan-rekan, kepada teman-teman dari sahabat dan adik-adik sekalian. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal kebaikan, amal jariah buat kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.